Masih bersama kami di Presisi Utama. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memastikan penanganan demonstrasi berjalan sesuai koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan langkah pemerintah dalam menangani situasi nasional termasuk demonstrasi dilakukan dalam koridor hukum yang benar dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Dengan terjadinya demonstrasi di mana-mana dan kemudian beberapa ekses yang terjadi, Presiden ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar, dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Presiden menekankan bahwa kita perlu solid sebagai pemerintah mempertahankan soliditas ini dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini. Dan Presiden memastikan kepada semua menteri bahwa program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu sudah diyakini bahwa kita melaksanakan program-program itu tidak satu pun yang kita tinggalkan. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai, tertib dan mengikuti koridor hukum yang berlaku. Jadi penegakan hukumnya ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang melakukan memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain seperti itulah, pencurian dan lain-lain. Dan karena itu itu harus dilakukan satu tindakan hukum yang tegas. Tapi kami pun menekankan juga nanti kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM. Yusril menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak warga untuk menyampaikan aspirasi. Rakyat dijamin tidak perlu takut untuk berunjuk rasa sepanjang damai, tertib, dan sesuai koridor hukum. Dari Jakarta, Sekretariat Negara, Polri TV. Polda Jawa Barat memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu malam. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad di tengah masyarakat. Selain itu, ia menyebut Polda Jawa Barat bersama TNI dan seluruh unsur Forkopimda, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, menjaga stabilitas, dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan turut mengimbau tokoh agama dan masyarakat untuk membimbing umat dan menjaga keharmonisan. Sementara kepada personilnya, ia meminta agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum memperkokoh integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta bekerja dengan tulus dan ikhlas. Dalam upaya menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah hukumnya, Satlantas Polres Lampung Utara melaksanakan kegiatan pengamanan pagi atau yang dikenal dengan PAM Rawan Pagi pada Senin pagi.
Kegiatan ini melibatkan seluruh personil lalu lintas yang disebar di sejumlah titik strategis seperti simpang jalan, depan sekolah, serta kawasan padat aktivitas untuk melakukan pengaturan arus kendaraan pada jam-jam sibuk pagi hari. Kegiatan pengamanan rawan pagi ini merupakan bagian dari komitmen Polres Lampung Utara yang memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat. Kasat Lantas Polres Lampung Utara, AKP Joni Charter mengatakan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan mencegah potensi terjadinya gangguan kamtibmas, kecelakaan, serta mengurai kepadatan lalu lintas. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Kota Batam yang digelar bersama Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam pada Senin 1 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRD Kota Batam. Berikut informasi selengkapnya. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur dan Wakapolda Kepulauan Riau dan Lantamal 4 Batam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kapolresta Barelang, jajaran pejabat utama Polda Kepulauan Riau, perwakilan mahasiswa, serta awak media. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi melalui forum dialog terbuka. Amsakar Ahmad menilai kehadiran lengkap Forkopimda mencerminkan dukungan penuh terhadap ide, gagasan, dan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan daerah. Perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi antara lain pengaturan jam operasional truk, penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan reformasi Polri, serta imbauan agar pejabat publik tidak menampilkan gaya hidup mewah di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan komitmen Polri untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap dinamika yang melibatkan mahasiswa maupun masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau juga menekankan bahwa tindakan tegas hanya akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, merusak fasilitas umum, atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Irjen Pol Asep Safrudin mengimbau mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menyampaikan aspirasi dengan cara santun, damai, serta sesuai aturan hukum. Kapolda juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas Kepulauan Riau melalui dialog sehat dan kolaborasi bersama demi mendukung pembangunan daerah serta memperkuat persaudaraan dalam bingkai demokrasi. Audiensi ini berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi sehat antara mahasiswa dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam. Dari Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.